anak, ya, buat Pak Galang juga. Ya, Bu. Apa bener apa belum, apa iya apa enggak, Belum, ya, Bu. masih sendiri. Jadi jombloatin semuanya nih. Ya, ini jomblo semua ini. Waduh, gawat. Ya. Nah, jadi begitu adalah tugasnya guru, apalagi dalam keadaan kita di rumah. Ya, ibu kan tidak mengajar, ibu mengajar online kan, Ya, Bu. ya, learn from home, ya. Jadi learning from home, jadi ibu menggarap juga melalui online, ya. Apapun ternyata bisa dilakukan. Yang penting ketika kita memiliki semangat, ketika kita memiliki kemauan, dan ketika kita memiliki tanggung jawab, maka apapun itu bisa kita jalankan dengan sempurna, artinya dengan niat yang sangat tinggi, ya. Itu penting. Karena Anda masih muda-muda, maka Anda harus memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas itu tidak saja mengerjakan yang remeh-temeh, tetapi yang Anda diberi tanggung jawab, maka tanggung jawab itu harus Anda laksanakan atau Anda jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya senang karena memang yang kelas A ini hanya satu yang tidak mengikuti, dan yang semuanya dengan baik mengumpulkan segala tugas itu secara cepat. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini akan menjadi dasar di dalam saya memberi nilai. Oke? Jadi Anda harus responsif, ya. Ya, jadi responsibilitas itu sangat tinggi harganya. Merespon dengan cara mengikuti perkuliahan itu pun juga termasuk pada sesuatu yang mempengaruhi nilai, ya. Jadi saya berharap bahwa kelas ini tetap mempertahankan eksistensinya di dalam mengikuti perkuliahan ini, karena ini sangat penting. Kita tidak bisa tatap muka, namun dengan cara ini pun insya Allah interaksi kita dapat berjalan dengan baik. Jadi Anda yang muda-muda ini hendaknya jangan segan untuk bertanya, ya, jangan segan untuk bertanya, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat saya insya Allah bisa saya jawab, kemudian bisa Anda bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, seperti itu, ya. Jadi baik, itu adalah apresiasi saya terhadap semangat Anda di kelas A ini yang bagus, ya. Kemudian saya akan mereview mengenai tugas video kemarin. Tugas membuat kolase itu semuanya bagus, ya. Ibu Anissa Bila itu yang kemarin itu memakai baju putih, ya. Kerudungnya pink, ya, kalau nggak salah. Ya, jadi ya keterangannya juga Ibu ini siapa yang kerudung hitam pakai kacamata, Bu, yang bawah, Ibu ya. Kan bawahnya, berikutnya, ya, siapa? Bu Aisyah, ya? Aisyah, Bu, iya. Ya, Ibu Aisyah, iya. Yang di atas. Ibu ini yang ini siapa? Vicky, Vicky, Bu. Vicky, ya? Iya, kenapa, ya. Bu? Ya, jadi Bu Vicky selalu postingnya itu di belakangnya itu apa itu yang saya, ya? Ini, Bu, sebenarnya rumahnya berantakan. Itu apa? Itu dekorasi ataukah sebuah situasi? Itu dekorasi lah. Oh, dekorasi. Oh, I see. Oke, dekorasi, ya. Memang dasar pinter. Nah, aku ketawa dulu aja deh. Dari tadi ngomong terus. Ya, baik. Coba kemarin itu di dalam syuting apa sih kesulitannya?
Yang kemudian yang bolak-balik saya mintain itu siapa sih? Ini sangat interaktif dan bagus ya, nggak ada. Ibu Evi Mardiana yang punya kendala waktu ngirim itu ya, sampai 2 kali ngirimnya. Karena yang pertama itu HP-nya jatuh apa bagaimana gitu, lampu mati apa bagaimana gitu ya, jadi mengirim sampai 2 kali. Tapi nggak masalah. Kemudian Pak Gopar juga bagus. Pak Gopar bagus dalam settingannya, tutorialnya. Kemudian Ibu Anissa Bila juga bagus. Yang lainnya belum saya nilai. Ya. Kemudian di yang yang uji konsep yang paling bagus tuh Bu Kristi. Bu Kristi mana tadi Bu Kristi? Ya, dalam menjawab, kemudian menguraikannya, tidak berpanjang-panjang, tetapi tepat sasaran. Jadi saya senang membacanya, sehingga nilainya menjadi tinggi. Dan tapi di kelas A ini nggak ada yang nilai rendah ya. Alhamdulillah. Sama rata. Sama ya. Alhamdulillah. Sama, cuman yang menonjol itu Bu Kristi, kemudian Pak Gopar, kemudian Ibu Cici. Bu Cici mana Bu Cici? Ya Bu. Hadir. Mana Bu Cici? Pak Galang. Iya Bu. Pak Galang kurang semangat kali jawabnya ya. Iya Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Pak Galang ngantuk Bu. Enggak. Kalau ngantuk awan. Enggak Bu. Nah, Diputusin galau ini nih. bagus semua sih, Bu Asri, Pak Gopar, Ibu Agnes, ya, Ibu Dina Mariana, bagus, Anissa Bila bagus, Bu Cici bagus, ya banyak yang bagus lah. Jadi tidak ada nilai di bawah 70, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi ya, good class, ya, good class. Ini harus dilakukan dan rajin. Pokoknya rajin aja deh ikut kuliah, ikut nongol di sini. Saya sudah senang dan kemudian interaksinya yang saya berharap, ya. Anda banyak bertanya kepada saya, ya. Jadi itu evaluasi hasil kerjaan Anda di tugas 1 dan tugas 2. Sekarang kita coba akan membahas mengenai modul. Kita coba buka modul 7. Nah, modul 7 ini kita berbicara masalah penciptaan Hari anak. Ya, penciptaan tari anak. Ya, kita bicarakan mengenai itu. Ibu-ibu kalau di sekolah pernah mengajarkan tari harian untuk anak-anak, terutama anak-anak kelas 1 sampai kelas 4. Ya, harusnya Bu Evi itu ikut. Bu Evi ngajar di kelas berapa tuh? Saya hafal Bu Evi karena Bu Evi banyak sekali mengirimkan kerjaan-kerjaan prakarya itu. Dia selalu lapor. Banyak sekali dan bagus-bagus hasilnya. Ya, Bu Evi. Kemudian Ibu Aceh itu siapa sih? Aceh. Asri kali Bu. Kristin. Ibu Kristina Natali. Terus Ibu ya, ayo muncul lagi aja. Sudah
Nah, pilih tema apa? Atau tarian apa deh? Nanti saya sebut temanya. Tarian apa? Jaipong. Tarik merak. Untuk kelas berapa? Ini untuk kelas berapa dulu? Kelas berapa? Kalau kita bicara masalah tari jaipong, itu ada pakem di situ. Tarian itu, tari jaipong misalnya, atau tari-tari daerah, itu sudah pakem gerakannya kan? Artinya gerakan itu sama, bisa nyontoh ciptaannya orang lain. Sekarang saya inginkan bahwa tarian ini ciptaan Anda. Bisa ngambil dari tradisional, bisa ngambil dari kehidupan sehari-hari, lingkungan dan sebagainya. Coba, ayo pikirkan sebuah karya. Kalau yang senam itu bagaimana? Senam. Iya. Juga gerakan-gerakan yang bukan menari, tapi gerakan untuk apa ya? Jadi di situ tidak akan ada kelihatan. Hari itu berbeda dengan senam, ya. Hari itu berbeda dengan senam. Nah, kalau kan itu bentuknya adalah olahraga yang dinyanyikan, olahraga yang diiringi dengan lagu, ya. Tapi kalau satu tarian, itu gerakan-gerakan yang itu tadi dari Kamanta menjadi gerakan ini suara apa tuh yang kresek-kresek tuh? Ya, berhenti sekarang. Nah, baik, coba ayo semuanya berpikir mengenai, bayangkanlah atau imajinasikan ketika kita akan belajar menari dengan anak-anak. Apa sebenarnya? Kita tadi sudah bicara masalah durasi, masalah tema, masalah judul. Ayo, belum nemu loh yang saya bilang tema itu belum nemu. Coba tarian apa bentuk sebuah tarian yang mengacu kepada sebuah tema? Tema binatang, Bu, tari merak. Boleh itu dia tadi yang saya tanya. Binatang misalnya apa? Tari merak. Ya. Ibu bicara masalah tari merak ini tari tradisional atau ciptaan guru? Tari tradisional. Saya bilang, coba kan Anda yang menciptakan tarian. Kalau tradisional itu sudah ada yang mencipta, Anda tinggal jiplak saja, ya kan? Nah, sekarang tarian yang Anda ciptakan sendiri berdasarkan tema. Tari kupu-kupu. Ya, tari kupu-kupu. Ini adalah temanya binatang. Tari semut-semut kecil, Ibu. Semut-semut kecil. Terus gerakannya apa itu? Gerakannya siapa di situ yang akan ditarikan? Gerakannya semut itu atau lagunya sebagai pengiring? Saya tanya dulu. Lagu sebagai pengiring. Sama ada kostum semutnya gitu. Oh, jadi semut yang Anda akan tunjukkan adalah semut. Jadi apa itu? Semutnya bagaimana? Gerakan semutnya gimana? Ya gitu, Bu. Ya gitu. Ya gitunya gimana? Jadi ketika kita akan menciptakan sebuah tarian, maka kita coba sekarang kita buka di 7 Payung bagaimana, Bu? tari Payung. payung. Ibu mengacu kepada tarian daerah atau ciptaannya Ibu? Kalau misalnya waktu itu sih pernah Bu perpisahan, jadi tema kayak air gitu, tema langit, jadi ada hujan gitu, jadi ntar pakai ada properti payungnya gitu. Itu namanya, temanya adalah gejala alam sayang. Oh iya. Ayo, Anda itu kok tidak pernah tahu kok mengenai tema? Harus disesuaikan gejala alam, terus itu mendung dan sebagainya, hujan dan sebagainya, itu adalah gejala alam, ya. Gempa itu gejala alam. Itu ada kan di dalam temanya? Ada nggak? Ya, Ada nggak Bang Kobar? Gejala alam dalam tema. Ada.
Coba katakan siapa yang punya catatan mengenai tema. Kayak itu sebutkan. Bu, gerakan Anda. Jadi di sini ada eksplorasi, ada improvisasi, evaluasi, dan forming. Maksudnya apa? Baca ya itu ya. Nah, forming di sini atau eksplorasi di sini adalah ketika Anda mau mengarang atau mau menciptakan sebuah tarian untuk anak-anak, maka Anda bereksplorasi. Nah, apa itu? Dijawab di sini. Penyusunan satu gerakan, menyusun gerak tari. Gerak tari apa yang diinginkan, gitu kan? Nah, kemudian nanti dibaca ya itu ya. Apa maksudnya eksplorasi. Terus ada kerja studio, kerja kelompok. Ada di situ. Nah, kemudian ada eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Ya, Anda pelajari itu. Kemudian improvisasi itu apa? Ya. Selanjutnya evaluasi itu apa? Forming itu apa? Pelajari di situ ya. Iya. Nah, kemudian ketika kita memproses ya, konsep, membuat konsep gerakan tari, ada judul karya tari ya, nama tari itu ada di situ yang tadi sudah disampaikan, yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada tipe tarian itu apa ya, tipenya apa, sumber garapannya itu dari mana. Misalnya kalau kita mau tarian kupu-kupu misalnya, maka kita harus melihat gerakan kupu-kupu itu apa. Bagaimana sih kupu-kupu itu? Ceritanya kan kita sudah pernah mendengar. Ya, kupu-kupu itu harus bagaimana, kupu-kupu itu mencari apa, kupu-kupu itu terbang ke sana kemari. Kan lagu-lagunya banyak. Ya, Anda bisa menerjemahkan dengan gerakan-gerakan itu dan cerita-cerita orang mengenai bahwa kupu-kupu suka makannya madu seperti lebah gitu kan, suka mencari bunga-bunga, hinggapnya di bunga-bunga, kemudian terbang lagi ke sana kemari dan sebagainya. Dan di situ bisa jadi garapan, sebuah garapan ketika kita melihat gerak wantah daripada kupu-kupu. Apa artinya bergerak wantah? Gerakan murni dari kupu-kupu itu sendiri. Ya, nah jadi gerakan-gerakan yang memang ya, kupu-kupu itu kalau terbang begitu menggerakkan sayapnya ke atas ke bawah gitu kan, itu gerakan wantah. Yang kemudian ketika kita mau membuat tarian, maka kita stilasi, kita rubah gerakan itu menjadi gerakan murni dan bermakna. Nah, gerakan murni dari sebuah tarian, gimana itu caranya? Nah, di situ ada auditif, ada kinestetik. Auditif artinya kita melihat, ya. Misalnya kita lihat, kita dengar, ya, dari mana-mana lagu-lagu yang kita dengar itu. Nah, kemudian kinestetik adalah apa? Kinestetik. Kinestetik adalah keindahan. Keindahan dari sebuah gerak. Ya. Kalau auditif adalah yang kita lihat, yang kita dengar dari dongeng, dari bacaan, dari lagu, dan sebagainya. Itu masukan. Nah, itu masukan buat kita dalam menciptakan sebuah tari, bahwa kupu-kupu adalah indah, kupu-kupu adalah sukanya terbang ke sana kemari, hinggap di sana mencari bunga-bunga yang sedang berkembang dan sebagainya. Nah, kemudian iringi dengan gimana menciptakan gerakan yang bagus. Artinya gerakan itu sudah distilasi oleh Anda, ya. Kemudian ide,
Anda melihat gerakan-gerakan yang yang wantah itu, kemudian Anda punya ilmu yang ditransformasikan oleh Bapak dan Ibu guru sesuai dengan IPS. Ya. Artinya ada konten geografi, ada konten sosiologi, ada konten sejarah, dan ada konten ekonomi. Ya. Sesuai dengan modul 1 sampai dengan modul 6. Yang nanti pada gilirannya harus katakanlah di dalam RPP itu muncul beberapa pilihan terkait dengan model pembelajarannya ya, terkait dengan model pembelajarannya dan bagaimana sistem evaluasinya. Tinggal pilih dan pilih sesuai dengan RPP yang sudah baku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kurikulum 2013 yang terbarukan ya. Berangkat dari sebuah tujuan pembelajaran ya yang sudah given, yang sudah memang harus dilakukan gitu ya. Jadi artinya modul 5 itu bicara tentang bagaimana kehidupan manusia sebagai penduduk di muka bumi yang sekarang sudah berjumlah 260 juta itu, mencoba berangkat dari kebutuhan hidup manusia hasil daripada proses globalisasi yang intinya itu semua diimplementasikan dalam bentuk sebuah pembelajaran ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bagaimana mengemas sintaknya itu. Tahu sintak ya? Tahu sintak nggak? Langkah urutan dalam RPP ada sintaknya ya di SD itu ya, urutan itu misalnya model pembelajaran ini, pendekatannya ini, gurunya harus ngapain dan muridnya harus ngapain gitu, ya, gitu. Jadi artinya ketika konten-konten dari modul 1 sampai pada modul 4 itu aplikasinya masuk ke dalam yang namanya modul 6 tadi, yaitu bicara model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran ya. Saya pikir ini sudah menjadi kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, khususnya adalah untuk pembelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Karena di modul perspektif global ini melulu tentang IPS ya, walaupun memang pendekatannya adalah multidisipliner ya, antar ilmuwan, tapi substansinya lebih mengarah pada bagaimana geografi, bagaimana sejarah, bagaimana ekonomi, dan seterusnya yang berbau ilmu sosial. Yang dinamikanya tentunya terus berkembang. Oleh karena itu, perlu pengembangan ketika Bapak dan Ibu membuat RPP-nya ya. Gitu. Di sini tugasnya tidak membuat RPP, tidak gitu ya. Tapi nanti manakala Bapak dan Ibu sudah kembali ke kelas, sudah kembali ke sekolah ya. Kalau kurikulum sudah jelas, tujuan mata pelajaran sudah jelas, tinggal tadi hariannya itu gitu. Mengupas tuntas, mengkaji tuntas apa konten daripada pokok bahasan dan ganda bahasan, wabil khusus tentang isu dan masalah-masalah global ya, yang dituangkan dalam bentuk tadi ya. Bagaimana kalau isunya tentang global warming misalnya, bagaimana kalau isunya tentang COVID. Nah, kita kenal ada 3 golongan besar di dalam model pembelajaran. Pertama adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, itu yang pertama. Yang kedua adalah project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek, harus ada hasil, harus ada produk ya. Yang terakhir adalah discovery learning, tadi bagaimana menemukan, mengkaji, meneliti dan seterusnya ya. Dan mungkin pada kelas-kelas rendah mungkin agak sulit, tapi ya mungkin diterapkan di kelas 4, 5, dan 6 ya. Nah, ini memang harus berpikir kritis, logis, dan analitis ya gitu ya. Jadi artinya walaupun pada tataran satuan pendidikan SD berpikir logis, kritis, analitis itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi siswa dimanapun. Terlebih-lebih Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa di UT ya harus lebih itu, karena nanti akan
menjadi tenaga profesional sebagai profesi guru untuk bisa mengemban tugas dari awal konsep ya. Di satu kan ada tugas dengan konsep-konsep ya. Kedua, membangun kesadaran. Ketiga, mencermati permasalahan yang terkait dengan kepentingan nasional. Dan terakhir ini pada sesi 3 ini adalah bicara bagaimana modul 1, 2, 3, 4 ini mengawal pada tadi ya, bagaimana isu dan masalah global ini dikemas dengan model pembelajaran yang sesuai ya, dengan evaluasi yang sesuai. Kalau evaluasi dari dulu tetap sama aja, ada bentuk pilihan ganda dan juga ada esai ya. Umumnya itu ya tadi bentuk campur, sekarang harus campur ya. Tidak boleh hanya melulu yang namanya pilihan ganda. Paling enggak ada 1 atau 2 soal untuk anak bisa berpikir analisis, agar anak bisa berpikir logis, kritis, dan analitis ya tujuannya ya. Jadi tidak terlalu mudah banget ya. Memang esai buatnya gampang, tapi bagi siswa jawabnya yang sulit gitu ya. Kemudian pilihan ganda sulit buatnya, tapi anak tidak banyak berpikir ya gitu. Cuma ngitung kancing aja bisa misalnya ya gitu. Jadi artinya kan bisa nembak-nembak aja gitu. Tapi kalau esai harus benar-benar dalam sekian hitungan detik menit harus bisa menjawab soal gitu. Jadi dua bentuk soal ini sebaiknya dilakukan manakala ingin mengadakan evaluasi dalam bentuk tadi ya, tes atau non tes gitu ya gitu. Ya mungkin nanti sesuai dengan tujuan, rangkaian kegiatannya apa nanti dievaluasi itu dan seterusnya ya gitu. Selain tentunya berangkat dari RPP di mana Bapak dan Ibu sudah paham, sudah tahu gitu. Artinya pengalaman rekam jejak Bapak dan Ibu guru makin lama makin paham itu gitu ya. Yang jelas kalau IPS itu masalah selalu dinamis, tidak ada yang pernah statis, selalu berkembang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu pengembangan ya, baik itu pengembangan materinya maupun pengembangan bentuk-bentuk evaluasinya ya. Begitu pula metode dan model pembelajarannya gitu ya. Ketiga model tadi bagus semua itu ya. Artinya discovery learning bagus, anak itu menemukan, bisa mencirikan, bisa ada seterusnya ya. Kalau project based learning ini ya barangkali memerlukan waktu lama, tidak waktu di kelas itu, perlu nanti produknya dikumpulkan besok lagi misalnya pada jam pelajaran yang sama ya. Hanya beda di situ aja waktu ya gitu. Tapi sekali-kali coba ya, terutama yang berkaitan dengan geografi itu, misalnya buat peta misalnya ya, atau buat denah, atau buat ya seperti apa tuh bahasa di SD artikel bukan artikel tulisan lah gitu ya, tulisan gitu ya, membedakan buat sebuah tulisan. Manakala kelas 1 melihat di TV ada tayangan apa, nah coba itu sebagai isu yang di TV itu coba dianalisis dalam bentuk pengembangan menurut si anak itu. Nah, gitu. Jadi nanti tugas 3 ini soalnya mengarah ke sana ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi tugas ketiga yang nanti Bapak akan sampaikan ya, nanti bisa di grup itu akan mengarah kepada hal-hal itu ya, apa konsepnya, apa pembahasannya, dan bagaimana bentuk evaluasinya. Nah silakan masing-masing guru kan saya pikir sudah punya ya gitu. Artinya mungkin kalau Pak Galang ngajar kelas 6 ya contoh evaluasi kelas 6 misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah di-share soalnya gitu. Ibu Kristi misalnya ngajar di kelas 4 ya, kelas 4. Supaya nanti bisa jawab nanti di tugasnya itu. Jangan sampai mereka saja gitu. Dan isunya adalah isu yang terkini kan kalau bisa gitu ya. Bicara tentang COVID, tapi mungkin COVID kan sekarang di SD nggak ada, tapi dari sisi ini ya globalnya ya, sebagai isu global ya, bagaimana interdependensi antar negara ya. Bisa, jadi konten interdependensi antar negara ya, kerjasama antar negara ya, karena tidak ada satupun negara yang hidup sendiri itu. Jadi topiknya tentang ketergantungan itu ya, di modul 6 kan ada tergantungan itu ya, kerjasama antar negara gitu. Jadi mungkin kontennya itu misalnya bagaimana
hubungan antara Cina dengan Indonesia dalam bentuk apa, Jerman dengan dalam bentuk apa. Nah, itu bisa dibangun apa. Nah, kemudian media pembelajarannya apa tergantung. Artinya, perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Ya, jadi teman-teman semua, bahwa itulah tentang kita bicara tentang belajar, bahwa belajar ada perubahan pengetahuan, permanen, pengalaman, karakteristiknya intensional. Tadi intensional tuh apa tadi? Intensional artinya perbuatan itu terjadi harus bertujuan, ya. Intensional harus bertujuan, tujuan itu harus positif. Dari tujuan yang positif itu menghasilkan sebuah pengalaman, pengalaman yang dimiliki nanti harus bersifat efektif. Jadi inilah yang harus dikuasai oleh kita semua ya tentang belajar. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Iya. Bu. Jadi kenapa saya sengaja setiap slide harus membaca modulnya? Karena tanpa membaca modul kan nanti nggak ngerti ya. Jadi karena kalau hanya saya yang bicara, ntar menurut pemikiran setiap orang itu kan tentu saja banyak yang harus dijelaskan. Kadang-kadang tidak sama di kepala kita semua. Maka dengan adanya modul, kita semua menyamakan persepsi bahwa inilah pengertian dan karakteristik belajar. Berikutnya adalah tadi ada berapa poin yang harus dikuasai oleh mahasiswa, ada 4 ya. Ini kita baru 1, baru pengertian dan karakteristik belajar. Sekarang yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Tolong dibaca oleh Kristi Natali. 9 prinsip belajar, yaitu 1. Belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memosisikan anak sebagai titik sentral. Ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati dan aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Oke. Keempat adalah belajar secara terpadu juga harus dapat dilaksanakan secara kooperatif. Kelima, pembelajaran harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. 6, pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk maju secara berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kesempatannya masing-masing. 7, belajar sebagai proses terpadu memerlukan fasilitas fisik dan didukung sistem kebijakan dan kondusif. Kebijakan yang kondusif. 8, belajar sebagai proses terpadu memberikan kemungkinan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. 9, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan terjalin hubungan baik antara sekolah dengan keluarga. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya ada 9. Nanti Anda buka di modul yaitu halaman 5.12. Tapi nggak perlu dibacakan lagi karena 9 terlalu banyak. Ditandain aja 5.12 tentang prinsip belajar. Nah, saya akan bacakan lagi dari pertama bahwa prinsip belajar, bahwa aktivitas merupakan itu proses yang terpadu ketika anak belajar aspek fisiologis, intelektual, sosial, emosional, dan moral terlibat aktif dalam satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Di sini perhatikan ada kalimat terpadu, artinya terpadu menggabungkan seluruh aktivitas siswa. Misalnya ketika anak belajar, yang kita lihat kan pertama kalau kita mengajar, lihat di sini ada fisiologis. Maksudnya lihat kesiapan anak-anak secara mental, siap nggak belajarnya. Kalau mereka belum siap, maka kita sebagai seorang guru kan
bagaimana menciptakan situasi yang kondusif supaya belajar bisa dimulai. Kemudian kalau belajar sudah dimulai, kita mentransfer pengetahuan kita sebagai seorang guru, atau sebelum mentransfer pengetahuan kepada siswa, bahwa kita menguji siswa dulu, menggali informasi dari siswa, siapa yang sudah tahu misalkan materi yang akan kita sampaikan. Kan kita gali itu mereka masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kemudian sosial itu adalah memperlakukan siswa semuanya sama. Kita dengan siswa atau siswa dengan siswa. Emosional, artinya kesabaran kita sebagai seorang guru juga kan harus disesuaikan dengan usia anak-anak, apalagi di SD. Kemudian moral, semua perilaku siswa diperhatikan oleh kita semua. Nah, artinya kesemua ini menjadi terpadu, hingga kita sebagai seorang guru tidak hanya datang-datang ke kelas, kemudian salam, kemudian langsung mengajar. Tidak begitu, tapi semua proses pada saat kita mengajar, terutama karena ini kan di SD ya, di kelas bawah, yang pertama kali kita perhatikan adalah bagaimana kondisi anak-anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis. Kebayang nggak waktu ngajar, atau kalau belum pernah ngajar kelas SD, kelas 1, atau kebayang lah mungkin seperti apa sih anak-anak pertama masuk ke SD dengan segala karakteristiknya. Ada yang banyak. Coba siapa namanya? Desi Anggun, coba berikan contoh berbagai karakteristik pada ada di kelas bawah. Seperti apa sih sebenarnya? Karakteristiknya nggak bisa diem, Bu. Ya, terus apa lagi? Ayo bantu yang lain, apa lagi? Itu kan nangis, Bu. Cengeng. Iya. Nangis ya, cengeng. Ya, terus apa lagi? Belum mandiri, Bu. Terus banyak ya ternyata. Nah itu raw input, artinya masukan yang paling mendasar kepada kita seorang guru sebelum mengajar tuh itu perhatikan raw inputnya. Kemudian yang kedua, instrumental input, masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi, metode, sarana, dan prasarana. Artinya guru yang mengajar di kelas tuh harus disesuaikan dengan kan ada guru yang kadang kalau istilahnya kalau ngajar di kelas bawah gurunya harus yang sabar gitu ya. Jadi kriteria guru yang diharapkan mengajar itu disesuaikan dengan karakteristik fisik. Kan ada walaupun dia udah senior, misalkan gurunya dia tidak cocok mengajar di kelas bawah, dia cocoknya di kelas 456 misalkan. Nah itu artinya instrumental input atau masukan instrumen itu mencakup adalah guru. Artinya guru waktu mengajar sesuaikan dengan kemampuan, dengan kondisi atau karakteristik anak. Kemudian kurikulumnya juga sama. Kalau kita materi di kelas SD kan semua yang ditulis tuh kadang-kadang lebih banyak yang materi yang memang disesuaikan dengan usia anak-anak SD, sehingga kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang tidak menyulitkan. Materi juga, metode juga harus disesuaikan, sarana dan fasilitas juga disesuaikan dengan karakteristik fisik. Ketiga, environmental input, masukan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Apakah lingkungan fisik mempengaruhi anak-anak dalam proses belajar? Iya jelas ya, lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana kondisi anak, apakah kan kita udah belajar gizi kemarin ya, dari gizi yang baik, dari kekurangan gizi bisa mempengaruhi fisik kan gitu. Sehingga
dengan mempengaruhi fisik itu mempengaruhi juga proses pembelajaran, karena kalau anak tidak sehat kan dia sering tidak masuk. Kalau dia sering tidak masuk maka materi banyak ketinggalan. Terus secara sosial, anak seusia SD secara sosialnya juga harus diperhatikan. Karena kan anak ada yang diem, tidak mau komunikasi, ada yang malah kelebihan yang tadi disebutkan, becicilan gitu kan. Nah, kemudian budaya juga sama. Budaya masing-masing anak berbeda budayanya karena latar belakang orang tuanya. Nah, ini faktor input ini adalah yang mempengaruhi proses belajar. Proses ya. Nah, sekarang kedua, faktor proses pembelajaran menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tadi, yang raw input, instrumental input, environmental input, itu berinteraksi terhadap aktivitas belajar. Jadi ketiga hal ini tadi, karakteristik siswa, metode, materi, lingkungan fisik, sosial, budaya, itu harus berinteraksi terhadap aktivitas belajar yang ada di kelas. Nah, ketiga, faktor tujuan. Jadi pada saat proses pembelajaran harus jelas dulu tujuan. Tentu kita ingin mengetahui apakah proses pembelajaran itu berhasil atau tidak, maka lakukan menilai hasil-hasil pembelajarannya. Untuk apa sih sebenarnya menilai hasil-hasil pembelajaran? Feedback buat kita, apakah materi yang diajarkan kepada siswa itu sudah dipahami atau tidak. Kalau hasil-hasil pembelajaran itu sudah ada hasilnya, dan kita bisa menyimpulkan pada akhirnya hasil evaluasi kita mengajar itu sekian persen misalnya memenuhi KKM, sekian persen tidak memenuhi KKM. Nah, lakukan diagnosis. Kenapa materi yang kita ajarkan misalkan sampai 60% tidak baik hasilnya atau tidak mencapai KKM? Maka lakukan pendekatan, yaitu dengan cara mendiagnosis masalahnya apa sih sebenarnya yang timbul gitu. Yang keempat, setelah kita mendiagnosis, kita nilai hasil penelitian kita, maksudnya penelitian kecil-kecilan di kelas, maka ada yang disebut PTK sekarang, penilaian tindakan kelas. Nah, itu kenapa anak-anak bisa seperti itu? Misalkan kita temukan solusinya harus seperti apa, maka ketika kita melakukan atau menemukan sebuah solusi, maka kita akan ada pengembangan yang akan dilaksanakan. Nah, pendekatan holistik atau terpadu mempercayai bahwa suatu objek akan terlihat maknanya apabila diamati secara menyeluruh atau tidak terpisah. Artinya holistik itu apa? Menyeluruh atau tidak terpisah. Pendekatan holistik merupakan aplikasi dari teori psikologi Gestalt. Coba Natali, baca Natali. Pendekatan holistik. Ya. Pendekatan holistik merupakan aplikasi dari teori psikologi Gestalt, yang aplikasi psikologi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pengembangan insight. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Ketiga, perilaku bertujuan. Keempat, prinsip kesesuaian dengan lingkungan anak. Kelima, transfer dalam pembelajaran. Ya. Coba dibuka halaman 6.3. Habis Natali, absennya siapa? Cici ya, abis Bu Kristi Cici Bu. Cici, ayo Cici. Halaman 6.4 sekarang. 6.4. Yang pendekatan pembelajaran holistik Bu. Iya, betul. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Satu, pendekatan holistik. Pendekatan holistik atau terpadu dalam pembelajaran. Jangan itu. Langsung yang tadi pertama. Kan tadi ada pendekatan holistik merupakan pendekatan holistik atau terpadu dalam pembelajaran. Ada kan ya di bawahnya satu insight apa tadi?
Yang pertama, wawasan pengetahuan mendalam, insight. Ya, terus? Berdasarkan percobaannya, Kohler menyatakan bahwa wawasan memegang peranan penting dalam perilaku. Sehubungan dengan hal itu, dalam proses pembelajaran, hendaknya guru membantu anak untuk memiliki insight, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antar unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Ya, langsung nomor 2. Kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Ya, meaningful. Iya, meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa akan menunjang pembentukan insight dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan satu unsur, akan makin efektif sesuatu dipelajari. Langsung ketiga ya, Bu? Ya. Ketiga, perilaku bertujuan, purposive behavior. Prinsip ini dikembangkan oleh Edward Tolman yang meyakini bahwa pada hakikatnya perilaku itu terarah kepada suatu tujuan. Udah, langsung ke 4. Prinsip ruang hidup, life space. Konsep ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam pendekatan Medan, file theory, yang menyatakan bahwa perilaku individu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Kelima, transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari suatu situasi pembelajaran tertentu kepada situasi lain. Ya, sudah. 5 kan? Iya. Ya. Jadi pendekatan holistik itu adalah pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan yang menyeluruh di mana sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Contoh gini, tadi pengembangan insight itu nomor 1 katanya ya. Kan tadi ada bahwa pendekatan holistik itu pembelajaran terpadu yang menyeluruh. Harus gimana sih terpadu dan menyeluruh? 1, pengembangan insight. Maksudnya materi itu harus dikaitkan antara situasi ke situasi yang lain. Jadi keterkaitan insight itu, misalnya gini, pernah mengajar di kelas SD misalkan tentang tanaman berakar tunggang. Ada tanaman berakar apa lagi? Serabut. Ada tanaman berakar apa lagi? Tunggang, ada kan tunggang? Ada akar serabut. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan tanaman itu berakar serabut atau berakar tunggal, hanya sebut gitu aja, anak-anak hanya sekedar pengetahuan aja. Coba Anda bawa tanaman yang akar serabut dengan berakar tunggang, peragakan di kelas itu seperti apa? Yang mengkaitkan materi dengan fakta, dengan kehidupan nyata, sehingga selesai anak belajar dengan fakta tadi, maka ada langkah kedua, pembelajaran bermakna. Jadi anak itu mengerti, tidak hanya sekedar pengetahuan yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu seperti itu ya. Ketiga, perilakunya bertujuan. Jadi dari perilakunya berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Prinsip kesesuaian dengan lingkungan anak. Jadi lingkungan anak juga pada akhirnya akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus transfer dalam pembelajaran. Jadi transfer pembelajaran bukan sekadar pengetahuan saja, tetapi sisi-sisi lain yang harus diperhitungkan tadi, psikologis, kemudian karakteristik dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran holistik, keterpaduan antara yang 5 ini. Paham ya? Ya. Coba yang berikutnya, siapa lagi? Pendekatan pembelajaran. Ayo, siapa pendekatan pembelajaran? Masih ada semua? Ada, Bu. Ada. Ayo dong, mana suaranya? Pendekatan pembelajaran di SD. Ada 9 karakteristik pembelajaran terpadu, yaitu 1.
Pembelajaran secara penuh berfungsi untuk membantu perkembangan individu seutuhnya. Pembelajaran merupakan aktivitas belajar anak untuk memperoleh pengalaman yang menempatkan anak sebagai pusat. 3. Pembelajaran diarahkan untuk memberikan ruang gerak anak secara aktif dan intensif. 4. Pembelajaran harus menjamin anak pada posisi yang baik dalam suasana kebersamaan. 5. Pembelajaran sebagai proses terpadu mendorong anak untuk terus-menerus belajar. 6. Pembelajaran secara terpadu memberikan kemungkinan yang luas agar anak belajar sesuai dengan irama dan gayanya masing-masing. 7. Pembelajaran terpadu dapat berfungsi dan berperan secara efektif yang menciptakan lingkungan belajar yang melihat berbagai aspek. 8. Pembelajaran terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi tidak dilakukan secara terpisah. Dan yang 9, pembelajaran terpadu memungkinkan hubungan antara sekolah dan keluarga. Ya, jadi di sini lebih banyak pendekatan pembelajaran tuh ada 9 ya. Intinya adalah